Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Pagi ini terambil dari kitab Yakobus pasal yang keempat, ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Demikian sabda Tuhan. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan dukacita. Ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada saat ini yaitu tunduk kepada Allah. Sekali lagi temanya adalah tunduk kepada Allah. Ayatnya ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus tunduk kepada Allah? Karena satu, kita tunduk kepada Allah karena kita memiliki musuh. Musuh kita bukan sesama manusia ini. Musuh kita bukan darah dan daging. Musuh kita adalah nafsu, hawa nafsu kedagingan kita, keinginan kita sendiri yang berjuang melawan kehidupan iman kita. Kenapa bisa begitu? Ya, ketika kita percaya Tuhan Yesus, nafsu kedagingan kita itu selalu menginginkan keindahan dunia, kenikmatan dunia tanpa Allah di dalamnya. Kita mau menikmati keindahan dunia sepuas-puasnya tanpa melibatkan Tuhan. Dan itu akan menggerogoti, akan berusaha menggoyahkan iman kita, karena keinginan nafsu kedagingan kita itu selalu berlawanan dengan kehendak Tuhan. Contoh saja, kalau kita membaca perikop ini, mulai ayat 1 kita akan mendapati kenapa ada pertengkaran, kenapa ada pertikaian, kenapa ada pembunuhan. Karena keinginan nafsu kita tidak terpenuhi. Juga dalam doa, seringkali di dalam doa-doa kita hanya mengedepankan, mengutamakan keinginan nafsu kita yang harus dipenuhi oleh Allah. Sementara Tuhan mau supaya di dalam doa pun kita tetap mengikuti kehendak Tuhan. Itu sebabnya doa-doa kita selalu terpental, tidak dijawab oleh Tuhan. Mungkin salah satunya karena kita memaksa Tuhan untuk memenuhi keinginan nafsu kita melalui doa-doa yang kelihatannya rohani. Jadi musuh kita dari dalam diri kita yaitu hawa nafsu kedagingan kita yang selalu merindukan kenikmatan, keindahan di luar Tuhan. Musuh kita yang kedua berasal dari luar diri kita. Dunia ini dengan segala keindahannya selalu menggoda kita orang percaya. Kita teringat saat Tuhan Yesus masuk ke padang gurun. Dia dicoba iblis di sana, lalu dibawa naik ke bumbungan kitab suci, di bumbungan bait suci, lalu diperlihatkan kota-kota yang begitu indah, dan segala keindahan kota, segala keindahan Tuhan diperlihatkan oleh iblis kepada Yesus. Demikian juga kita seringkali dibujuk, dirayu oleh godaan-godaan duniawi yang ditawarkan kepada kita. Kalau kita tidak mempan digoda,
dirayu tidak mempan dengan segala keindahan dan kenikmatan duniawi, maka iblis akan menggunakan cara-cara yang lebih kasar. Mungkin melalui ancaman penyakit, mungkin melalui ancaman persoalan yang datang bertubi-tubi, mungkin bisa juga melalui kehidupan ekonomi yang ancur-ancuran. Iblis bisa menggunakan banyak cara untuk menyerang iman kita, agar iman kita goyah dan iman kita runtuh. Itu maksud iblis. Nah, kita harus tunduk kepada Tuhan karena kita punya dua musuh ini. Dari dalam diri kita, itu hawa nafsu kedagingan kita yang ingin menikmati keindahan dunia ini di luar Tuhan. Sementara dari luar diri kita ada iblis dengan berbagai caranya, dengan menipu kita, dengan menggoda kita, dan dengan mengancam kita. Tetapi di atas semua tantangan, godaan, musuh-musuh dari dalam maupun dari luar ini, kita harus tunduk kepada Tuhan supaya kita bisa mengalahkan setiap tantangan, setiap godaan, setiap rayuan, setiap apapun yang hendak berusaha menggoyahkan iman kita. Kita bisa mengalahkan semua musuh-musuh itu hanya dengan tunduk kepada Tuhan, hanya dengan senjata Allah, hanya dengan Allah menyertai kita. Karena kalau Allah di pihak kita, menyertai kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada tentunya. Tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Itu sebabnya sangat penting kita tunduk kepada Allah supaya kita bisa menang, supaya kita bisa menang atas kehidupan ini. Apakah bapak-bapak, ibu-ibu rindu mengalami kemenangan? Kemenangan atas godaan, kemenangan atas rayuan, kemenangan atas tantangan, kemenangan atas penyakit. Apakah bapak-bapak, ibu-ibu jemaat rindu ingin mengalami kemenangan dari semua pergumulan hidup hari-hari ini? Kalau saudara menjawab ya, ingin mengalami kemenangan, pastikan saudara sekalian tunduk kepada Tuhan Allah. Tidak ada cara lain selain tunduk kepada Allah. Selanjutnya saudara, kalau kita harus tunduk kepada Tuhan supaya bisa mengalami kemenangan, tentu saudara dan kita semua akan bertanya selanjutnya, bagaimana caranya kita tunduk kepada Tuhan? Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tunduk kepada Tuhan. Kata tunduk dalam kamus besar bahasa Indonesia itu berarti patuh. Selain patuh, itu juga bisa berarti nurut atau taat. Jadi tunduk itu artinya patuh, nurut atau taat. Bagaimana kita bisa tunduk? Bagaimana kita bisa patuh? Bagaimana kita bisa taat? Ketaatan, kepatuhan itu dimulai dari mempercayai Tuhan. Kalau tidak diawali dengan percaya, maka tidak ada ketaatan, tidak ada kepatuhan. Kita harus tunduk kepada Tuhan. Diawali dengan percaya. Percaya bahwa Allah punya rencana yang terbaik untuk hidup saudara dan saya. Percaya bahwa Allah tidak pernah merancangkan kecelakaan, tapi rancangan Allah adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Saudara sekalian, seperti saat kita patuh pada aturan PPKM darurat COVID-19 saat ini, kita mematuhi aturan PPKM darurat COVID-19 ini karena kita mempercayai pemerintah yang mengambil kebijakan, yang mengeluarkan peraturan PPKM darurat ini
Tujuannya adalah baik. Maksudnya adalah baik. Maka kita mengikutinya. Maka kita nurut. Maka kita patuh. Sehingga pada hari-hari ini dan sampai beberapa minggu ke depan kita akan melakukan ibadah dalam kelompok-kelompok kecil seperti ini. Loh, kenapa kalau dulu-dulu kita tidak nurut? Sudah setahun lebih ini COVID. Baru kali ini kita melakukan ibadah seperti ini. Kenapa tidak dari awal-awal? Berarti dulu kita tidak taat. Oh tidak. Karena peraturan pemerintah mengenai COVID berkaitan dengan ibadah. Dulu kalimatnya adalah menghimbau agar peribadahan diatur atau dibatasi. Tetapi kali ini kalimatnya adalah tempat ibadah ditutup sementara. Jadi kalau dulu sebelum aturan ini muncul, dulu kita melakukan ibadah di tempat ibadah, bukan berarti kita tidak taat. Kita taat karena isi aturannya adalah himbauan supaya dalam ibadah itu diatur sedemikian rupa mengikuti protokol kesehatan. Jadi dulu aturannya tidak melarang atau tidak menutup tempat ibadah. Tetapi aturan kali ini kalimatnya menutup tempat ibadah sementara. Menutup tempat ibadahnya sementara, tidak permanen. Itu sebabnya kita mengikuti, kita menurut, kita patuh, kita tunduk pada aturan PPKM. Karena kita percaya bahwa pemerintah mengeluarkan aturan PPKM COVID-19 ini maksudnya baik. Itu. Demikian juga halnya kita. Kita bisa tunduk, bisa patuh, bisa taat kepada Tuhan, kepada Allah, karena kita mempercayai bahwa Tuhan tidak pernah punya maksud jahat terhadap kita. Maka ketundukan itu harus dimulai dari percaya. Percaya kepada pemerintah, tidak punya maksud jahat. Demikian juga konteks ini kita percaya kepada Allah. Allah juga tidak pernah punya maksud jahat kepada saudara dan saya. Yang percaya, Tuhan tidak mengambil kesempatan, mengambil keuntungan dari umatnya. Memang benar, setiap kita yang percaya Tuhan, beriman kepada Tuhan Allah, disebut hamba Allah atau hamba Tuhan. Namun sebutan hamba Tuhan ini tidak dimaksudkan bahwa Tuhan itu memperbudak kita. Itu pemahaman yang salah. Kita menjadi hamba Tuhan karena kita percaya, karena kita tunduk kepada Tuhan, maka kita adalah hamba Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan tidak bermaksud memperbudak kita. Kita percaya bahwa Tuhan punya maksud yang baik. Tuhan tidak pernah punya maksud yang jahat terhadap kita. Maksud Tuhan itu baik dan sangat baik untuk setiap kita. Maka kita harus tunduk kepada Allah. Unsur-unsur kepatuhan itu apa? Bagaimana kita bisa patuh kepada Tuhan? Tadi dimulai dari percaya. Dari percaya ini kita bisa patuh. Lalu selanjutnya bagaimana? Kita selanjutnya mendekat kepada Allah. Dalam ayat yang ke-8 dikatakan, mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Kita mendekat Allah, mendekat kepada Allah melalui apa? Kita mendekati Allah melalui ibadah. Ibadah bersama seperti ini, walaupun jumlahnya tidak banyak, ini adalah salah satu cara untuk kita mendekati Allah.
Ini salah satu cara yang membuktikan bahwa kita tunduk kepada Tuhan dengan cara mendekati Allah. Mendekati Allah itu bagaimana? Ibadah, memuji Tuhan, berdoa, baik secara pribadi ataupun bersama-sama, baik dalam kelompok kecil ataupun dalam kelompok besar, jumlah yang banyak. Mendekati Allah melalui ibadah, doa, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, membaca, merenungkan firman Tuhan. Dan selanjutnya, kita ibadah, kita berdoa, kita memuji, menyembah Tuhan. Tapi bagaimana selanjutnya Tuhan atur? Bahwa untuk mendekat kepada Tuhan, kita harus mentahirkan tangan kita. Artinya apa? Artinya mentahirkan tangan itu berbicara mengenai perbuatan kita. Dalam kita mau beribadah, di dalam kita mau berdoa, di dalam kita mau memuji menyembah Tuhan, di dalam kehidupan sehari-hari bahkan. Tahirkan tanganmu. Artinya jangan hidup dalam dosa. Ibadahnya rutin, doanya rutin, memuji menyembah Tuhan rutin, sering, tetapi berbuat dosa juga sering. Kalau begitu bagaimana? Maka sia-sialah ibadahmu. Tuhan menghendaki agar di dalam kita beribadah dalam rangka untuk mendekati Tuhan, supaya Tuhan mendekati kita, harus mentahirkan tangan kita. Dalam pengertian jangan hidup di dalam dosa, jangan berbohong, jangan mencuri, jangan hidup dalam pergaulan jahat, bekerjalah dengan jujur. Dan selanjutnya Tuhan katakan dalam ayat 8 ini, jangan mendua hati. Dikatakan, sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sucikan hatimu. Khususkan hatimu untuk menghadap Tuhan. Khususkan hatimu untuk Allah. Itu maksud sucikan hatimu. Fokus satu kepada Allah. Fokus hanya Yesus yang di hati. Fokus hanya Yesus yang di hati. Mengkhususkan hati ini hanya untuk Allah, hanya untuk Tuhan Yesus. Fokus dalam ibadah, di dalam doa, dalam pujian penyembahan. Harus fokus. Jangan mendua hati. Apa maksud mendua hati itu? Ibadah ya, saat ibadah sambil main game, itu namanya orang mendua hati. Sambil ibadah main sosmed, WA dibales, masuk dibales, IG masuk dibales, buat status Facebook, sambil ibadah membuat status. Itu namanya mendua hati. Apakah Tuhan mau? Kalau Tuhan mau kita berlaku seperti itu, maka ayat ini tidak akan ditulis. Tuhan katakan, sucikanlah hatimu, orang yang mendua hati. Seringkali hati kita ketika ibadah, ketika berdoa, ketika memuji Tuhan, bukan hanya mendua hati, kadang-kadang hati kita terbagi jadi 3. Mulut kita, hati kita berdoa sambil berpikir yang lain, sambil hati kita memikirkan yang lain, yang di rumah, pekerjaan kita, teman-teman kita, macam-macam. Nah, Tuhan mau kita tunduk kepada Tuhan dengan cara mendekati Allah, mendekati Tuhan. Mendekati Tuhan diwujudkan dengan ibadah, doa, pujian, penyembahan. Tapi dalam doa, ibadah, pujian, penyembahan, pastikan kita tidak hidup dalam dosa.
kita bertobat, kita tidak mendua hati, tapi fokus kepada Tuhan Yesus. Hatimu, pikiranmu, hidupmu fokus dalam ibadah itu. Jangan lagi mendua hati. Maka sia-sialah ibadahmu ketika engkau mendua hati saat ibadah. Sia-sialah ibadahmu ketika engkau tetap melakukan kejahatan, dosa dalam hidup sehari-hari. Ketika engkau beribadah, semua sia-sia. Maka beribadahlah untuk mendekati Tuhan sebagai bukti ketundukanmu kepada Tuhan. Ibadah dengan benar, tidak mendua hati dan tidak hidup dalam dosa, kejahatan. Bagaimana cara selanjutnya kita menunjukkan tunduk kita kepada Tuhan? Rasa tunduk kita kepada Tuhan di dalam ayat yang 9. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Di sini Tuhan tidak menganjurkan kita. Jadi jangan salah mengartikan ayat ini. Oh, kalau gitu jadi orang Kristen harus sedih. Oh, kalau gitu orang Kristen harus selalu berduka cita. Tidak boleh senang, tidak boleh tertawa, harus cemberut, nyaprut. Ya, apa seperti itu? Tidak. Ayat ini tidak bermaksud seperti itu. Maksud dari ayat ini, sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Maksudnya Tuhan adalah supaya kita itu sadar bahwa semua kemalangan kita, penderitaan yang kita alami, sebagian besar ditentukan, diakibatkan karena kita berdosa. Tuhan juga tidak mau kita mengeluh akan kehidupan ini. Hidupku penuh penderitaan. Oh, kasihan aku, hidupku serba kekurangan. Oh, kasihan aku, hidupku terus-menerus sakit. Tidak kunjung sembuh-sembuh. Walaupun sudah berobat ke sana kemari, tidak sembuh-sembuh. Bukan berarti kita dimaksudkan melalui ayat ini untuk selalu sedih, mengasihani diri sendiri karena hidup penuh dengan penderitaan. Bukan itu maksudnya. Tuhan mau supaya kita menyadari bahwa hidup kita mengalami banyak penderitaan, kemalangan, itu karena dosa. Karena dosa. Kenapa Tuhan kita mau supaya kita menyadari kemalangan kita, menggantikan sukacita dengan duka cita, meratap dan menangis. Yang kita ratapi, yang kita tangisi bukan kesedihan kita, bukan penderitaannya. Yang kita ratapi, yang kita tangisi, itu karena kita hidup di dalam dosa. Karena kita hidup dalam dosa. Firman Tuhan dalam kitab Ratapan mengatakan apa? Mengapa manusia mengeluh? Hendaklah manusia mengeluh karena dosa-dosanya. Jadi kita sebagai orang percaya, kalau kita mengeluh, kalau kita meratap, bukan karena kita mengasihani diri sendiri yang hidup dalam kekurangan, di dalam sakit, di dalam berbagai penderitaan, tapi Tuhan mau kita menyadari bahwa kita hidup di dalam dosa. Dan solusinya bagaimana kalau kita sadar bahwa kita hidup berdosa? Bertobat. Firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, Ia yang setia dan adil, Tuhan yang setia dan adil, Ia akan mengampuni engkau dan menyucikan engkau dari segala kejahatan dan dosa-dosa. Maka perlu kita minta ampun kepada Tuhan. Kita perlu berduka cita karena kita berdosa. Dan kita membutuhkan. Ya ini, dengan menyadari kemalangan kita yang disebabkan karena dosa, maka kita membutuhkan seorang juru selamat yang bisa menyelamatkan hidup kita.
tanpa menyadari bahwa kita ini pendosa, maka kita tidak akan pernah merasa butuh juru selamat. Karena kita menyadari bahwa diri kita ini berdosa dan hidup penuh kemalangan, maka kita sadar bahwa kita butuh juru selamat hidup kita. Maka firman Tuhan dengan jelas mengatakan, sadarilah kemalanganmu yang diakibatkan karena dosa. Kita tidak bisa melepaskan dari ikatan dosa ini kalau Tuhan tidak memutuskan rantai ini. Kalau Tuhan tidak memutuskan mengampuni, menyucikan dosa kita, hanya Tuhan. Dan kita harus mengakuinya. Seperti di 1 Yohanes 1 ayat 9 tadi. Jika kita mengaku dosa kita, Tuhan itu setia dan adil. Ia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Cara kita tunduk kepada Allah yang ketiga, ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Merendahkan diri di hadapan Tuhan akan menarik belas kasihan Tuhan atas kehidupan kita. Tuhan akan meninggikan, Tuhan akan menolong orang yang merendahkan diri di hadapan kita. Tetapi Tuhan akan menentang orang yang congkak, orang yang sombong, orang yang tinggi hati, orang yang merasa tidak butuh Tuhan. Orang itu akan ditentang, akan dilawan oleh Tuhan. Itu sebabnya dengan jelas mengatakan ayat ini, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan engkau. Tuhan akan menolong engkau dari musuh-musuhmu. Musuh yang ada dalam dirimu, nafsu duniawi kedagingan, musuh yang dari luar, yaitu keinginan dunia ini yang sebenarnya sedang disetir, disutradarai oleh kuasa setan, kuasa iblis. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tunduklah kepada Allah, supaya saudara dan saya mengalami kemenangan atas tantangan hidup ini. Mungkin hari-hari ini saudara mengalami godaan yang luar biasa. Hidup ikut Tuhan susah. Orang-orang lain kok enak sekali kelihatannya, padahal tidak ikut Tuhan. Hati kita yang merindukan keindahan, kenikmatan duniawi seringkali tergoda. Maka kita harus tunduk kepada Tuhan, supaya kita bisa mengalahkan godaan-godaan, keindahan, kenikmatan yang muncul dari keinginan diri kita, yang itu pada akhirnya akan menggoyahkan iman kita dan menghancurkan iman kita. Maka tunduklah kepada Allah, supaya kita bisa melawan tipu daya setan. Setan tidak bisa menipu kita. Kalau tidak bisa menggoda kita, maka setan akan mengancam kita. Ancaman setan wujudnya apa? Mungkin dari penyakit, dari yang ringan sakitnya sampai yang parah, dari yang gampang sembuh sampai yang sulit sembuh. Ancaman setan bisa berupa kekurangan di dalam ekonomi kita. Sudah berusaha bekerja dengan keras, tapi hasilnya juga tidak kelihatan. Sudah berusaha membuka usaha, sudah dihitung sedemikian rupa bagaimana supaya usahanya bisa berhasil, tapi tetap saja gagal, bangkrut. Ini tantangan semacam ini seringkali menggedor keimanan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Kita harus melawan godaan dari dalam diri kita. Kita harus melawan godaan dari luar, godaan dan bahkan ancaman dari luar. Kita harus lawan. Karena kalau kita tidak mau melawan,
kita akan diperbudak, kita akan kalah, kita akan diperbudak oleh mereka, oleh keadaan, oleh kuasa setan. Tunduk kepada Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari. Iblis tidak muncul dengan wajah yang menakutkan. Iblis tidak akan muncul dengan bentuk-bentuk yang menakutkan. Sangat. Tetapi setan, iblis akan muncul dalam bentuk-bentuk apa? Sakit penyakit, kekurangan, kemiskinan. Apalagi masalah datang bertubi-tubi. Macam-macam cara iblis. Iblis bisa menggunakan apa saja untuk menghancurkan iman kita. Berbagai situasi, berbagai keadaan bisa dipakai oleh iblis. Termasuk hari-hari ini, situasi COVID. Walaupun kita tidak tahu COVID datangnya dari mana, siapa pembuat. Tapi iblis bisa masuk melalui situasi COVID ini. Membuat krisis iman kita. Membuat krisis ekonomi kita. Membuat krisis kesehatan kita. Membuat krisis kehidupan kita. Dalam segala hal. Tapi kita akan bisa mengalahkan sakit ini, situasi krisis ini, hanya dengan tunduk kepada Allah. Maka iblis itu akan lari. Tunduk dan lawanlah iblis. Lawan sakitmu. Kalau kita menyerah dengan sakit, kita akan kalah. Lawan dengan semangat, tunduk di dalam Tuhan. Lawan dengan senjata dari Allah. Maka iblis dengan berbagai cara untuk menggoda dan menghancurkan kita akan bisa kita kalahkan dan patahkan. Karena Yesus menyertai saudara dan saya. Saat ini, dimanapun sakitmu, berdoa dengan iman, lawan. Dalam nama Yesus, semua sakitmu sembuh saat ini. Mungkin saat ini saudara mengalami kekurangan ekonomi. Lawan situasi itu. Dalam nama Yesus, semua kekurangan ekonomiku dipulihkan. Mungkin hari-hari ini saudara sekalian menghadapi persoalan yang datang silih berganti. Lawan juga itu. Dalam nama Yesus, aku patahkan setiap pergumulan, setiap apapun tipu daya iblis. Patahkan. Dengan tunduk kepada Allah dan melawan, maka iblis akan lari. Ayat 10 tadi mengatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka engkau akan ditinggikan. Kalau kita merendahkan diri kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak mampu, aku tidak bisa mengalahkan situasi ini. Hanya dengan pertolongan-Mu, dengan kekuatan-Mu, aku mampu. Firman Tuhan katakan, Tuhan menentang orang-orang yang congkak, tetapi Tuhan menaruh belas kasihan kepada orang yang rendah hati. Inilah saatnya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita tunduk diri di hadapan Tuhan. Inilah saatnya kita mendekati Tuhan, supaya Tuhan mendekat kepada kita. Inilah saatnya kita menyadari kehidupan kita tidak berdaya karena dosa, dan akuilah itu di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni, mensucikan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saudara yang di rumah diberkati, kita semua di sini juga diberkati. Semua diberkati di dalam nama Tuhan Kristus. Tunduklah kepada Allah. Lawanlah iblis. Lawanlah penyakitmu. Lawanlah kekuranganmu. Lawanlah persoalanmu. Maka ia akan lari daripadamu. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia, Tuhan, yang hari-hari ini masih dilanda COVID-19. Sehingga untuk Jawa, Bali, di
diterapkan aturan PPKM darurat mulai tanggal 3 sampai 27 Juni. Kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan, supaya melalui aturan yang ada ini bisa menekan, bahkan bisa menghancurkan pergerakan COVID yang merajalela hari-hari ini. Bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia kami hancurkan COVID di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dengan seluruh Kabinet Indonesia Maju yang ada. Tuhan memberkati dan menyertai. Tuhan menyertai juga para relawan tim medis yang menangani khusus COVID-19 di Indonesia ini. Tuhan memberkati, menguatkan dan menjaga dan melindunginya. Tuhan memberkati seluruh pasien COVID, sanak keluarga yang saat-saat ini mereka terpisah karena situasi. Tuhan, kami berdoa supaya penghiburan-Mu, kekuatan-Mu turun atas pasien COVID, disembuhkan, disehatkan dalam nama Yesus. Dan kami berdoa juga untuk seluruh keluarga yang saat ini terpisah dengan orang-orang yang mereka kasih karena terkena COVID. Dalam nama Yesus, Engkau hiburkan mereka dan Engkau cukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Kami berdoa juga Tuhan saat ini untuk pemerintah Bali. Tuhan memberkati Bapak Gubernur Wayan Koster dengan seluruh jajarannya di Provinsi Bali sampai di kabupaten-kabupaten seluruh Bali ini, bahkan di mana kami tinggal di Denpasar, Badung ini Tuhan. Tuhan memberkati seluruh pemerintahan yang ada. Tuhan memberkati semua aparat yang ada sampai desa dan dusun yang ada di tempat ini. Tuhan berkati semuanya. Tuhan lindungi semuanya supaya khusus untuk Provinsi Bali tidak ada lagi penambahan kasus COVID, tetapi semakin hari semakin habis penyakit COVID dari bumi Bali ini. Dalam nama Tuhan Kristus, sehingga pariwisata kembali bisa dibuka dalam nama Yesus. Dan kami berdoa supaya lowongan-lowongan pekerjaan, lapangan pekerjaan bisa kembali dibuka dan semua bisa berjalan dengan normal kembali. Tuhan, kami berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu di GSCA Bethlehem. Tuhan memberkati. Berkatilah mereka yang sakit dengan kesembuhan dan kesehatan. Berkatilah mereka yang berkekurangan dengan memberkati pekerjaan dan usaha mereka. Berkatilah mereka yang hari-hari ini mengalami pergumulan-pergumulan hidup. Tuhan menolong dan memberikan jalan keluar. Apapun persoalan umat-Mu hari-hari ini, Tuhan sendiri yang akan menyertai, memberkati dan menolong mereka. Seperti janji berkat-Mu, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada-Mu. Dan kami sepakat seluruh warga GSCA Bethlehem untuk tunduk kepada-Mu Tuhan Yesus dan melawan iblis dengan segala tipu dayanya untuk menghancurkan iman kami. Dan kami percaya dalam nama Yesus, karena kami tunduk kepada Tuhan Yesus, maka senjata-Mu menyertai kami. Dan ketika Engkau menyertai kami, tidak ada satupun kekuatan yang bisa melawan kami. Di dalam nama Tuhan Kristus. Akhir dari ibadah ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus, arahkanlah hatimu, pikiranmu, dan seluruh kehidupanmu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, hiduplah dalam hidup sehari-hari dengan tunduk kepada Tuhan dan melawan iblis. Maka engkau akan mengalami kemenangan bersama-sama dengan berkat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian mulai saat ini sampai kekal selamanya. Yesus Kristus Tuhan kita datang kembali menjemput kita semua. Haleluya. Amin.